Oke pemirsa, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Julikan MS, Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Wisata dan Keolahragaan IKI Budi Malang. Saya mengajar di program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Pemirsa, saya ingin mengajak, marilah kita berolahraga untuk menjaga imun tubuh, untuk meningkatkan imun tubuh. Jam 8 saya akan melakukan aktivitas olahraga di lapangan sepak bola Sempal Wadak, Budulawang. Suasana lapangan sepi, hari libur tanggal 1 Februari. Kebetulan libur Imlek. Ini suasananya, stadionnya sepi, enak. Lapangannya terapat bagus, ya. Lapangannya terapat bagus, sehingga tidak pakai masker pun aman, karena tidak ada orang. Hanya 1-2 orang yang melakukan aktivitas olahraga. Saya selaku Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Wisata dan Keolahragaan IKI Budi Malang ingin memberikan tips olahraga supaya olahraganya memenuhi persyaratan apa yang kita inginkan, yaitu olahraga untuk menjaga kesegaran jasmani atau olahraga untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Di dalam ilmu kepelatihan itu, latihan itu ada 2 macam, yaitu latihan untuk prestasi dan latihan untuk menjaga kebugaran tubuh atau kesegaran jasmani. Ukuran melihat untuk latihan untuk prestasi dan untuk menjaga kebugaran tubuh itu melihatnya dari berat ringannya latihan atau kesungguhan latihan. Di dalam ilmu kepelatihan dilihat dari intensitas latihan. Intensitas latihan itu adalah kesungguhan latihan atau berat ringannya latihan. Nah, untuk berolahraga, kalau untuk prestasi, maka harus intensitas latihan atau berat ringannya latihan atau kesungguhan latihannya itu adalah 80-90% dari denyut nadi maksimal. Nah, denyut nadi maksimal itu dilihat rumusnya adalah denyut nadi maksimal itu adalah 220 dikurangi usia. 220 dikurangi usia. Oleh karena itu, kalau orang usianya 30 tahun, maka maksimalnya dia itu adalah 220 dikurangi 30. Ya. Berarti ada 190. Apakah latihannya denyut nadinya harus 190? Untuk latihan 80-90%-nya dari 190. Itu yang dikatakan di dalam ilmu kepelatihan, dikatakan namanya zone training atau daerah latihan. Nah, daerah latihan ini kalau dilakukan atau zone training itu kalau dilakukan, maka dampak dari latihan itu
aman terhadap kondisi tubuh, ya. Jadi aman baik jangka pendek maupun sampai jangka panjang, ya. Jadi tidak berdampak negatif nanti, ya, ke dalam tubuh kita. Ini pasti akan berdampak positif dan aman. Sedangkan untuk latihan menjaga kesegaran jasmani itu antara 60-70% dari denyut nadi maksimal. Jadi kalau usianya 30, ya 60-70 dari dikalikan 190 itu ngitungnya dari denyut nadi, ya. Nah, denyut nadi per 1 menit. Nah, hitungnya per 1 menit, ya. Nah, saya pada hari ini akan memberikan tips untuk berolahraga hanya untuk menjaga kesegaran jasmani. Nah, itu yang sangat penting. Olahraga adalah untuk menjaga kesegaran jasmani, baik untuk usia muda maupun manula, ya. Nah, oleh karena itu maka diharapkan setiap berolahraga usahakan lakukan yang namanya warming up. Didahului dengan warming up. Warming up itu terdiri dari 3 unsur. Apa unsurnya? Adalah yang pertama stretching, ya, stretching atau peregangan. Yang kedua adalah calisthenics atau senam. Nah, ya, jadi habis stretching kemudian senam, kemudian yang ketiga namanya formal activity. Formal activity itu adalah gerakan yang menyerupai cabang olahraganya. Habis senam kemudian melakukan gerakan-gerakan yang sesuai dengan cabang olahraganya. Usahakan warming up harus dilakukan. Karena warming up tujuannya adalah menyiapkan kondisi fisik, ya, menyiapkan peredaran darah supaya lebih lancar, suhu tubuh mulai hangat, meningkat, sehingga peredaran darahnya akan lancar, ya. Kalau peredaran darahnya akan lancar, pasti anggota tubuh orang itu pasti akan siap, tidak kaku, ya. Nah, tidak kaku. Nah, kemudian di samping itu, di samping memperlancar peredaran darah, maka warming up adalah tujuannya untuk menghindari terjadinya cedera, ya. Nah, oleh karena itu biasakan melakukan warming up sebelum melakukan aktivitas olahraga apapun bentuknya, ya. Entah itu jalan sehat, jogging atau olahraga yang lain, ya. Harus melakukan yang namanya warming up. Nah, oleh karena itu warming up ini pertama lakukan stretching, ya. Stretching bisa dimulai dari bagian tubuh atas sampai ke bagian tubuh bawah. Sebetulnya stretching itu untuk masing-masing cabang olahraga itu mempunyai kekhususan. Antara cabang olahraga satu dengan olahraga yang lain itu tidak sama, ya. Di dalam ilmu kepelatihan menurut Bob Anderson, ya, itu ada di sana setiap cabang olahraga gerakan stretchingnya tidak sama. Tetapi secara umum bahwa gerakan-gerakan stretching mulai dari kepala sampai anggota tangan, anggota badan, anggota kaki, keseluruhan itu setiap gerakan lakukan antara 5 sampai 10 detik, ya. Minimal 5 sampai 10 detik. Boleh dilakukan sampai 15 detik, ya. Masing-masing gerakan lakukan stretching antara 5, 10 sampai 15 detik. Ya. Tetapi warming up itu tidak boleh terlalu lama. Ya. Ya, lakukan warming up mulai dari stretching, calisthenics sampai formal activity. Itu adalah antara 5 sampai 15 menit. Jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama, warming up terlalu lama, maka nanti akan terjadi
kelelahan, ya, penumpukan asam laktat, ya, asam laktat. Nah, penumpukan asam laktat ini yang akan menimbulkan cepat lelah, sehingga pada waktu melakukan latihan inti maka akan cepat lelah. Jadi usahakan warming up itu secukupnya saja, ya, secukupnya. Terlalu lama maka akan menimbulkan sebuah kelelahan, ya. Nah, setelah nanti warming up, kemudian melakukan olahraga, entah jalan sehat, entah jogging, ya. Nah, setelah itu kemudian selesai melakukan olahraga, lakukan lagi, bukan warming up, tapi namanya warming down atau cooling down atau pendinginan. Biasakan itu, ya. Biasakan setelah melakukan latihan inti selesai jangan langsung pulang, ya. Tetap lakukan stretching lagi. Stretching pelan-pelan, tapi tidak sama dengan yang tadi, dengan yang awal pada waktu kita warming up. Stretching pada waktu cooling down atau pendinginan itu sudah stretchingnya santai-santai saja, ya, jangan terlalu dipaksakan, ya. Di stretching lagi, setelah stretching lagi, ya juga lakukan senam pelan-pelan, ya, calisthenics pelan-pelan, ya, secukupnya. Supaya apa? Supaya tubuh kita akan cepat kembali recovery, pulih asal, ya. Di samping itu menyiapkan otot-otot ini supaya tidak kaku, tidak berat. Nah, kalau misalnya habis berolahraga berhenti total, maka itu dampak terhadap kondisi fisik akan sangat merugikan, ya, mempunyai dampak yang tidak baik, ya, termasuk tentang kenapa terjadi otot varises dan sebagainya, ya karena setelah berolahraga tidak melakukan cooling down, ya tetap lakukan stretching pelan-pelan, senam-senam, baru setelah itu selesai, ya. Nah, ini adalah tips saya dari Iki Budi Utomo Malang, ya, dari Fakultas Pendidikan Ilmu Wisata dan Keolahragaan, dari program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Oleh karena itu, warming up dan cooling down wajib dilaksanakan setiap orang sebelum olahraga dan setelah olahraga, ya. Jadi warming up dan cooling down wajib dilakukan sebelum dan setelah melakukan kegiatan olahraga, ya. Oke, saya akan melakukan gerakan awal persiapan, yaitu stretching, ya. Stretching saya mulai dari gerakan kepala, ya, dari kepala, tarik kepala ke bawah, ya, ditahan. Nah, ditahan. Kalau terasa sakit, ditahan sebentar, kemudian ditekuk lagi, ditarik lagi, ya, supaya terasa agak sakit sedikit. Nah, oke, sekitar antara 10-15 detik. Nah, kemudian ke atas, gerakan ke atas kepala, ya, antara 10-15 detik aja. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 detik. Oke, ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang gerakan tangan ke atas. Oke.
Nah, ini kalau terasa sakit ditahan dulu ya. Kemudian ditarik lagi lebih ke atas lagi, lebih lurus lagi. Oke? 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Ke kiri ya. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kanan. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ke depan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, ke bawah. Nah, oke. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Atas. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kaki buka lebar, kakinya buka lebar ya, lebar ini ya. Ini belakang ini kakinya sampai terasa tertarik ya, tertarik. Tahan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini lagi. Usahakan ini paha ini terasa tertarik ya, terasa tertarik. Oke. Ditekuk, kaki yang sebelahnya ditarik. Ini ya. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Sekarang tarik, kaki diangkat, ditekuk lututnya. Lihat ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Ganti. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Ini nah, ini ditarik ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita melakukan mulai gerakan kalistenik senam ya. Senam kita mulai dari atas dulu. Boleh dari atas, boleh dari bawah ya. Dari kaki ke atas atau dari atas ke bawah ya. Usahakan urut ya. Jangan dibolak-balik. Dari tengah kemudian ke atas ke bawah ya. Usahakan supaya merata ya, baik dari bawah maupun sampai ke atas atau ke atas ke bawah boleh, yang penting merata ya. Jadi warming up-nya harus merata, senamnya harus merata. Oke, kita mulai dari kepala dulu ya, ke bawah dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, bentar. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke ya. Sekarang tangan samping di depan dada, tarik. 1, betul-betul ditarik ini ya, tarik ya. Ini supaya dapat ya, jangan cuma santai tapi tarik betul-betul. Ini warming up ya. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 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 5, 6, 7, 8. Ya, putar tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, ya, tangannya dilemaskan ya supaya tidak kaku. Ya, tangan-tangan lemaskan ya. Oke. Sekarang gerakan ke samping ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ini sudah mulai menggunakan badan. Kalau tadi atas, sekarang tangan, sekarang badan ya. Badan ikut sekarang ya. Oke. Lihat nih, 1, 2, 3, 4, badannya ikut 5, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sudah mulai badan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, kalau mas dulu ya. Oke, sekarang pinggul ya, pinggul. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pan. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putar sekarang. Tuh, 2. Pinggulnya putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya. Nah, sekarang gerakan pinggul, perut, kaki ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini perut kena ya. Perutnya biar kena ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang lutut. Nah, bawah ya. Ini tadi pinggul sudah kombinasi dengan perut. Nah, sekarang lutut. Ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang engkel ya. Nah, ini yang penting engkel ya. Karena kalau gerakan-gerakan olahraga, lari, jogging dan sebagainya, ini engkel. Jangan sampai engkel tidak dilakukan warming up ya. Tetap engkel ini adalah bagian dari warming up keseluruhan dari atas sampai ke bawah. Ya, oke, 1 ini ya. Ini penting ini ya. Oke, nanti akan terasa pada saat pemirsa yang berolahraga melakukan aktivitas mulai lari, jogging ya, pasti nanti akan lebih enak ya, lebih ringan gerakannya. Kalau engkelnya ini betul-betul harus dilakukan yang betul ya. Ya, oke. Ya, ganti. Ya, ini lihat. Ya. Kiri kanan, ya, depan. Nah, ini akan terasa ya. Di paha bawah ini akan terasa ini.
Kalau nah ya, nah bisa sampai bunyi di apa, di sendi ya, di sendi kaki ini akan bunyi ya, ya. Nah, sampai bunyi ini sampai ya. Nah, kaki ya. Ini sangat penting ini ya. Oke. Nah, setelah itu keseluruhan sudah, maka sekarang akan kita lakukan gerakan kombinasi. Nah, gerakan kombinasi mulai ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, oke. Nah, setelah itu baru kita melakukan gerakan formal activity ya. Ya, oke, mulai. Nah, oke, ini karena saya nanti akan berolahraga jogging dari jalan ya. Jadi jangan langsung lari. Jalan dulu satu putaran, satu lapangan ini. Kira-kira 400 meter satu putaran ini ya. Supaya kondisi tubuhnya itu sudah mulai beradaptasi ya, sudah mulai hangat, sudah enak ya. Jangan langsung lari ya, jalan dulu satu putaran baru jogging pelan-pelan ya. Oke, karena gerakan kaki itu wah, lihat ya, oke. Depan samping ya, ya, depan ya, ini ya, tuh samping. Nah, oke. Nah, ini gerakan formal activity ya. Nah, seperti ini, lari di tempat ya, 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 lari. Oke, ya, lagi gerakan lagi ya. Nah, ini penting ini ya. Nih, aduh, ya, ya, ya. Gerakan belinjaan kaki ya. Oke, nah ini tadi warming up. Sekarang tubuh sudah mulai siap untuk melakukan latihan inti. Nah, latihan intinya apa? Saya akan jalan dulu ya. Jalan dulu 1 kali putaran, kemudian setelah itu jogging ya. Karena saya olahraganya hanya untuk menjaga kesegaran jasmani, saya hanya jogging pelan-pelan saja ya. Jogging pelan-pelan saja, kira-kira antara 30 menit ya, 30 menit 40 menit mungkin ya, atau mungkin 10 kali putaran saya nanti. 10 kali putaran itu daya tempuhnya ya kira-kira hampir 4 kilo ya, hampir 4 kilo. Nah, itu lakukan secara rutin, baik itu jalan maupun jogging ya, baik itu jalan maupun jogging, lakukan antara 30-40 menit. Itu kalau diukur dengan lapangan ini ya kira-kira 10 kali putaran ya. Oke, 10 kali putaran. Nah, jadi nanti setelah melakukan latihan inti 10 kali putaran, maka saya akan melakukan lagi namanya cooling down ya, atau warming down, atau pendinginan. Pendinginnya bagaimana? Sama dengan yang tadi pada waktu kita warming up tadi ya, tetapi gerakannya tidak boleh dipaksakan ya. Itu untuk tujuannya apa? Untuk mempercepat recovery tubuh kita ya, supaya otot-otot yang kita gunakan tadi tidak kaku. Kalau dibiarkan kaku, maka akan terjadi namanya varises ya, kakinya akan varises ya. Oleh karena itu tip saya pada hari ini hanya untuk sampai warming upin tadi, kemudian saya latihan inti ya, latihan inti, nanti akan cooling down lagi ya. Tetapi
Untuk yang kulit daun itu sama dengan yang tadi. Nah, jadi pemirsa, ini adalah salah satu bentuk tip dari Fakultas Pendidikan Ilmu Wisata dan Keolahragaan IKI Budi Utomo Malang. Oleh karena itu, bagi pemirsa yang mempunyai anak, ya, mempunyai anak yang akan melanjutkan perkuliahan, lulus dari SMA, maka saya sebagai dekan fakultas menyarankan silakan Anda masuk ke IKI Budi Utomo, ambil jurusan yang sesuai dengan keinginan putra-putrinya, akan kita bina, ya. Yang olahraga akan kita bina, ya. Akan kita bina sebaik mungkin supaya nanti ke depan di masyarakat dia akan berguna, mempunyai nilai manfaat di masyarakat, ya. Nah, termasuk program studi yang lain, ya, karena di Fakultas Pendidikan Ilmu Wisata dan Keolahragaan itu ada 3 program studi, yaitu program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, kemudian program studi pendidikan biologi, dan yang ketiga program studi pendidikan matematika. Itu ada dalam satu fakultas, nama Fakultas Pendidikan Ilmu Wisata dan Keolahragaan. Ya, oke, silakan putra-putrinya untuk dimasukkan ke IKI Budi Utomo. Ya, ini salah satu bentuk tip dari saya. Mudah-mudahan tip dari saya ini mempunyai nilai manfaat kepada masyarakat, ya, untuk digunakan pegangan di dalam melaksanakan kegiatan olahraga untuk menjaga kesegaran jasmani, baik anak-anak usia muda sampai manula, ya. Akan lebih baik kalau dilakukan secara rutin. Kegiatan olahraga ibarat makan, ya, sebuah kebutuhan, ya. Olahraga harus dipakai sebagai pegangan, sebagai kebutuhan hidup, kebutuhan untuk menjaga kebugaran tubuh, ya. Apalagi di dalam situasi sekarang pandemi, ya. Apalagi ya, sekarang ini mulai berkembang lagi namanya virus Omikron, ya. Nah, Omikron ini, maka kita harus menjaga imun tubuh. Salah satunya lakukan aktivitas olahraga, ya. Dilakukan pada saat sinar matahari keluar. Jangan pada saat dingin atau masih terlalu pagi. Karena manfaat berolahraga di lapangan terbuka seperti ini adalah memanfaatkan sinar matahari untuk menambah vitamin D, ya, untuk menjaga stamina kita supaya tubuh kita ini sehat, ya, kena sinar matahari. Dan ini adalah salah satu anjuran bahwa berolahraga untuk menjaga imun tubuh, termasuk untuk mencegah virus, ya, salah satunya virus corona dan sekarang Omikron itu, lakukan olahraga pada saat panas sambil berjemur, ya, sambil berjemur, ya. Kalau bisa jangan menggunakan pakaian yang terlalu rungkut gitu, ya, terlalu, usahakan ya seperti saya ini, supaya apa? Supaya badan kita akan terkena sinar matahari dengan bagus, ya. Nah, oke. Mudah-mudahan apa yang saya berikan pada hari ini mempunyai nilai manfaat kepada pemirsa, ya. Silakan Anda tetap mengikuti tip-tip yang akan diberikan dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Saya selaku dekan fakultas berharap pemirsa bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.